Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di akun YouTube kelas SMK Muhammadiyah 1 Moyudan. Pada mata pelajaran, pemeliharaan sasis dan pemindah tenaga, kali ini kita akan belajar mengenai pemeliharaan sistem transmisi. Untuk lebih jelasnya, mari simak video ini dan jangan lupa kita awali dengan berdoa. Berbicara mengenai transmisi, maka terdapat beberapa alasan mengapa suatu kendaraan dipasangkan sebuah sistem transmisi. Pertama, kendaraan memiliki beban kerja yang berbeda dari berbagai kondisi jalan yang dilalui. Mulai dari awal jalan, jalan datar, jalan menanjak, jalan menurun, jalan terjal, posisi netral, sampai pada jalan mundur, semuanya memiliki beban kerja yang berbeda. Dari alasan tersebut, perlu adanya sistem yang fleksibel, agar kendaraan dapat melalui medan-medan tersebut, sekalipun dengan power mesin yang terbatas atau cenderung sama. Maka dari itu, suatu transmisi harus memiliki persyaratan, antara lain. Pertama, dapat memungkinkan kendaraan maju, yaitu memperbesar momen ketika awal jalan atau jalan menanjak, serta memperkecil momen ketika jalan datar, atau jalan lurus. Kedua, dapat memungkinkan kendaraan mundur. Yang ketiga, dapat memungkinkan kendaraan berhenti meskipun mesin masih menyala, atau disebut posisi netral. Dan yang keempat, dalam proses perpindahan gear harus berjalan dengan lancar, dan mulus. Untuk memenuhi persyaratan pertama, transmisi dilengkapi dengan gear percepatan 1 hingga 4, atau lebih tergantung jenis mobilnya, sehingga momen dapat disesuaikan dengan medan yang ada. Untuk memenuhi persyaratan kedua, transmisi dilengkapi dengan gear mundur, yang tersusun dari 5 gear, untuk membalikkan arah putaran. Berbeda dengan gear percepatan yang tersusun dari 4 gear saja. Untuk memenuhi persyaratan ketiga, transmisi dapat memutuskan putaran dari input shaft ke output shaft dengan mudah, sehingga mesin dapat terus hidup, tanpa takut akan berjalan maju, meski pedal kopling dilepas. Untuk memenuhi persyaratan keempat, transmisi dilengkapi dengan ring synchron mesh, yang dapat mempermulus perpindahan antar gear, serta ditambah dengan sistem kopling yang terletak di depannya. Prinsip kerja dari transmisi, menggunakan penerapan perbandingan gear rasio, agar memperoleh output yang berbeda. Perhatikan penjelasan berikut. Apabila ukuran gear penggerak lebih besar daripada gear yang digerakkan, maka output momen akan lebih kecil, namun putarannya lebih cepat. Kemudian, apabila ukuran gear penggerak sama dengan ukuran gear yang digerakkan, maka output momen yang dihasilkan juga akan sama, serta dengan kecepatan putar yang juga sama. Kemudian, apabila ukuran gear penggerak lebih kecil daripada gear yang digerakkan, maka output momen akan lebih besar, namun putarannya lebih lambat. Lalu bagaimana urutan kerjanya? Kinerjanya bermula saat pengemudi memindahkan tuas persneling setelah menginjak pedal kopling. Tuas persneling akan menggerakkan shift fork shaft akan menggerakkan shift fork, kemudian shift fork akan menggerakkan clutch hub sleeve, kemudian akan terjadi perkaitan antara clutch hub sleeve dengan gigi percepatan. Hasil dari perkaitan tersebut adalah putaran yang dapat disalurkan dari input ke output shaft transmisi, dan telah diatur besar rasio atau momennya, sesuai dengan gear yang terkait. Urutan transfer putaran yang terjadi di dalam transmisi yaitu, mulai dari kanvas kopling, kemudian ke input shaft, diteruskan ke speed gear 4, diteruskan ke counter gear, diteruskan ke speed gear yang mengalami keterkaitan dengan clutch hub sleeve, diteruskan ke clutch hub dan diteruskan ke output shaft, untuk selanjutnya, diteruskan ke propeller. Lalu, agar transmisi manual awet, pemeriksaan dan perawatan apa yang dapat dilakukan pada sistem ini? Pertama, pemeriksaan kinerja transmisi, yang mencakup
unjuk kerja kelancaran perpindahan setiap gear transmisi, kondisi speedo, dan kondisi lampu mundur. Kedua, pemeriksaan kebocoran oli transmisi. Ketiga, pemeriksaan kualitas dan kuantitas oli transmisi. Keempat, pemeriksaan kejanggalan suara yang ada di area transmisi, dan masih banyak pemeriksaan lainnya. Untuk memperdalam pemahaman tentang sistem transmisi manual, maka buatlah rangkuman penjelasan cara kerja sistem transmisi manual secara detail, ditulis di buku tulis dan disampaikan pada pertemuan tatap muka di kelas. Demikian penjelasan yang dapat disampaikan, tetap semangat belajar, sampai bertemu kembali pada pertemuan di kelas berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.